Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik sekalian. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kelima ini, di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas 92. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini yaitu bab 2, membahas mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran ada 4. Silakan adik-adik membaca pertemuan ini. Nah, sudah. Silakan perhatikan. Sini kita pertama akan membahas mengenai sejarah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelumnya bernama Piagam Jakarta, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan naskah pernyataan kemerdekaan atau dalam bahasa Inggrisnya Declaration of Independence. Selanjutnya, Piagam Jakarta pada saat Indonesia merdeka dibacakan karena perubahan politik, yaitu dengan Jepang menyerah pada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Nah, adapun isi atau makna alinea pembukaan, kita membahas alinea pertama, itu yang berisi tentang kemerdekaan adalah hak asasi semua bangsa. Kedua, penjajahan merupakan pengingkaran terhadap hak asasi tersebut dan harus dihapuskan karena tidak adil dan manusiawi. Selanjutnya, kemerdekaan adalah hak kodrat atau alamiah sebagai karunia Tuhan. Selanjutnya, para penjajah secara moral harus melepaskan semua jajahannya. Alinea kedua berisi tentang pertama, sebagai bangsa yang terjajah, bangsa Indonesia berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Kedua, perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan telah mendekati harapan. Ketiga, kemerdekaan bertujuan untuk menjadi bangsa yang merdeka atau bebas, bersatu, berdaulat, mandiri, adil, dan makmur. Alinea ketiga berisi tentang kemerdekaan diperoleh semata-mata bukan sebagai hasil perjuangan, tetapi lebih dari itu merupakan karunia Tuhan. Kedua, kemerdekaan merupakan cita-cita luhur atau mulia manusia Indonesia sebagai makhluk bebas. Ketiga, pernyataan sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Selanjutnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, mengakui kekuasaan Tuhan. Selanjutnya, alinea terakhir pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau lebih tepatnya alinea keempat. Adapun isinya yaitu berisi tujuan negara setelah kemerdekaan, kedua, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketiga, memajukan kesejahteraan umum. 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, kita perhatikan di sini, Indonesia yang merdeka itu adalah negara konstitusional. Adanya Undang-Undang Dasar atau disingkat UUD. Dasar negara yang merdeka itu adalah Pancasila. Adik-adik sudah pasti mengetahui kan
bahwa dasar negara kita yaitu Pancasila. Dan tentunya harapan kakak semua adik-adik sudah mengetahui betul isi-isi yang terkandung di dalam sila setiap Pancasila. Di sini sudah terlihat isi atau sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adik kita perhatikan skema isi alinea pembukaan berikut ini. Alinea pertama itu berisi tentang alasan merdeka. Yang kedua, berisi tentang perjuangan untuk merdeka. Alinea ketiga, berisi tentang pernyataan sebagai bangsa merdeka. Dan alinea terakhir atau keempat, tujuan merdeka. Selanjutnya, nah, di sini ada tugas yang telah kakak buat. Tugasnya 2 nomor, silakan diperhatikan dan silakan dikerjakan. Kakak tunggu sampai jam 5 hari ini. Silakan dikerjakan, setelah itu dikirim ke WA-nya kakak. Oke adik-adik sekalian, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kakak mengakhiri, kakak menitip pesan untuk adik-adik sekalian. Silakan mengerjakan tugasnya dengan semangat. Tetap jaga kesehatan dan jangan bosan untuk belajar. Jangan kemana-mana jika tidak terlalu penting. Akhir kata, fastabikul khairat, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-6.